potensi anak. Thank you, Mom. Morinaga, your choice, their future. Masa depan bukan kebetulan, pilih yang terbaik sekarang. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go. I don't wanna stop at all. Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut. Saudara, pasca kericuhan di Bursa Kerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi berjanji akan melakukan evaluasi. Salah satu solusi membuat job fair secara online. Pelaksana tugas Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi Nur Hidayah Setiawati bilang, bursa kerja yang digelar di Cikarang melibatkan pihak ketiga. Evaluasi akan dilakukan mengantisipasi membludaknya pelamar kerja. Sementara pencari kerja yang pingsan telah ditangani oleh tim medis. Sementara info salah satu perusahaan, tapi secara prinsip semua sudah kita tangani secara medis, semuanya juga sudah bahkan yang awalnya mereka juga sempat kayak ambruk, mereka sudah kita tangani secara medis dan bahkan mereka sudah kemudian apply juga gitu. Nah, untuk ke depan evaluasi tadi, apakah konsep job fair yang akan kita adakan ke depan itu akan seperti itu dengan perbaikan, atau kita akan berubah konsep menjadi misalnya virtual kembali tapi dengan sebuah pola yang berbeda. Saya pun akan memastikan job fair berikutnya mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu lagi. Saudara, data Badan Pusat Statistik mengungkap jumlah pengangguran di Indonesia per Februari kemarin meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kita lihat datanya. Pada Februari 2024 jumlah pengangguran berada di angka 7,20 juta maksud kami. Dan di bulan Februari tahun ini meningkat menjadi 7,28 juta atau meningkat lebih dari 80.000 orang. Data BPS juga mengungkap tingkat pengangguran di Provinsi Papua menjadi yang tertinggi di Indonesia, di angka 6,92%. Disusul Kepulauan Riau 6,89% dan di tempat ketiga Provinsi Jawa Barat dengan persentase 6,74%. Berikutnya Provinsi Banten dan Papua Barat Daya. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Mahkamah Konstitusi memutuskan pendidikan dasar dari tingkat SD hingga SMP harus dijamin tanpa biaya. MK bilang tidak boleh ada diskriminasi dan kesenjangan akses pendidikan. Mahkamah Konstitusi membuat terobosan dalam sistem pendidikan nasional. MK memutuskan pemerintah wajib menggratiskan biaya pendidikan sekolah dasar dan SMP, bukan hanya di sekolah negeri, tetapi juga swasta. Hal ini tertuang dalam putusan uji materi pasal 34 ayat 2 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Uji materi ini diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dan 2 orang ibu rumah tangga serta seorang PNS. Mereka meminta pemaknaan atas pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dalam pertimbangannya, MK menilai frasa wajib belajar tanpa biaya selama ini hanya berlaku bagi sekolah negeri, padahal daya tampung sekolah negeri terbatas. Akibatnya ada kesenjangan akses ke pendidikan dasar. Menurut MK, negara harus memastikan anggaran pendidikan dialokasikan secara efektif dan adil. Salah satu aspek krusial dalam implementasi ketentuan tersebut adalah bagaimana negara dapat memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan secara efektif dan adil, termasuk bagi kelompok masyarakat yang
menghadapi keterbatasan akses terhadap sekolah negeri. Dalam hal ini untuk menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, negara wajib menyediakan kebijakan afirmatif berupa subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti merespons putusan MK soal menggratiskan biaya pendidikan dasar. Dalam pesan singkatnya kepada Kompas TV, Abdul Muti bilang, kami masih mengkaji secara menyeluruh. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menyebut putusan MK harus segera ditindaklanjuti pemerintah, yaitu dengan serius mengalokasikan anggaran pendidikan 20% di APBN dan APBD secara adil untuk pendidikan dasar negeri dan swasta. Harus memanfaatkan 20% anggaran pendidikan, baik di APBN maupun di APBD. Apalagi Presiden kemarin waktu Hardiknas ya, mengatakan bahwa anggaran pendidikan kita tidak hanya 20%, tapi 22%. Artinya anggaran pendidikan yang 22% yang bersumber dari APBN itu sudah lebih dari cukup untuk bisa membebas biayakan ya anak-anak dan juga orang tua untuk bisa sekolah di jenjang pendidikan dasar itu baik di negeri maupun swasta. DPR siap menindaklanjuti putusan MK dengan merevisi undang-undang soal Sisdiknas dan menggratiskan sekolah swasta. Namun, DPR juga mengingatkan pentingnya pemerintah melihat postur anggaran pendidikan. Namun, kita juga perlu menyoroti pentingnya kesiapan anggaran dan tata kelola pendidikan nasional melalui pemerintah, maka perlu postur APBN dan APBD yang harus mampu menanggung pembiayaan operasional pendidikan SD, SMP, baik negeri maupun swasta. Dengan adanya putusan MK ini, maka salah satu yang akan kami masukkan di dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah sekolah swasta pun, baik SD, SMP, harus memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat Indonesia. Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sangat dinanti, agar anggaran pendidikan benar-benar efektif menjamin semua anak bangsa mendapatkan pendidikan tanpa kesenjangan. Tim Liputan Kompas TV. Sorotan lainnya setelah jeda, tidak hanya kerjasama kedua negara, Prabowo juga mengajak Presiden Prancis Emmanuel Macron ikut mendorong kemerdekaan Palestina.